Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, bagi mereka pahala yang tidak putus-putus. Sekali lagi ada dua makam ini, makam orang yang beriman. Seharusnya kalau dia mengaku dirinya beriman, maka dia selalu mengerjakan kebajikan. Jadi dia mendapat dua jalur pahala. Sebenarnya kalau ngomong pahala-pahala ini agak males juga sih. Jadi terdengar seperti marketing surga. Jadi terdengar apa sih istilah, seolah-olah saya pun pasti akan masuk surga, padahal belum tentu. Ya sekali lagi lah dengan penuh ikhtiar untuk menerangkan ayat Al-Quran. Jadi ada dua makam, makam orang yang beriman, lalu kemudian makam orang yang mengerjakan kebajikan. Karena orang yang beriman belum tentu mengerjakan kebajikan. Sekali lagi, karena orang yang beriman belum tentu mengerjakan kebajikan. Karena orang yang mengakui Allah, orang yang mengakui Muhammad, orang yang mengakui Fatimah, Husain, Hasan, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan yang lain-lain itu belum tentu mengerjakan kebajikan. Ya, sekali lagi, belum tentu mengerjakan kebaikan. Belum tentu dia tidak mengambil uang rakyat, belum tentu dia mengambil hak orang lain, belum tentu dia menipu orang lain. Maka ada makam orang yang mengerjakan kebajikan. Walaupun dia tidak mengenal Muhammad, dia tidak mengenal keluarga Muhammad, tidak mengenal teman-temannya Muhammad, perjuangan Muhammad, tapi dia mengerjakan kebaikan. Tidak mau menipu orang, tidak mau mengambil hak orang lain, tidak mau mengambil uang rakyat. Walaupun dia penyembah bulu babi, Allah hargain itu. Namun passwordnya kurang lengkap. Kalau yang pertama itu lengkap, makanya Allah memberikan orang yang beriman nih, artinya orang yang mengakui Muhammad. Muhammad itu jujur, kalau tidak jujur maka kerjakan kebajikan harusnya dong. Begitu istilah kata Allah, ini ada dua password. Maka bagi mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, pahala mereka itu tidak putus-putus. Hilang saja dua ini masih dianggap. Namun Allah sudah tidak peduli lagi. Karena Allah selalu mengatakan, beri kabar mereka gembira itu yang tidak sesuai password, ajab yang pedih kelak di akhirat. Sekali lagi, aku ini bukan marketingnya surga. Aku ini bukan tergila-gila oleh surga, bukan. Karena belum tentu juga aku masuk surga. Aku hanya menerangkan ini ayat Al-Quran biar sesuai dengan logika. Karena logika-logika sekarang luar biasa ini. Tercerai-berai dengan majap-majap, tai kucing segala macam, dengan kemewahan-kemewahan dunia segala macam. Yang memang pada saat Rasulullah itu lebih parah daripada saat ini. Karena makam-makam ilahiyah itu sudah hampir punah. Sekarang ya memang tidak punah, tapi dirusaki oleh orang dalam internal sendiri. Mengagung-agungkan mazhab, mengagung-agungkan identitas kelahirannya, kesukuannya. Allah tutup surat Al-Insyiaq ini dengan begitu manis setelah Allah julid di ayat sebelumnya. Allah sangat julid di ayat sebelumnya, seperti perempuan yang benar-benar tukang gibah. Allah julidnya. Bagaimana tidak julid? Maka berilah mereka kabar gembira dengan ajab yang pedih, Muhammad bilang. Lalu Allah tutup dengan kata-kata yang manis, kecuali bagi mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Kadang-kadang kita suka lupa, mentang-mentang kita la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita minum minuman keras udah pasti masuk surga aja, tenang aja cuy.
Mentang-mentang kita la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ngambil uang rakyat 500 juta, udah tenang aja cuy. Kita orang Islam cuy, pasti masuk surga cuy. Di dalam Al-Quran itu tidak ada hal-hal semacam itu. Kalau mau peluk tuh agama Kristen yang meyakini sebejat apapun, sejalim apapun, semaksiat apapun, Tuhan Yesus akan menolongnya kelak masuk ke kerajaan surganya. Peluk agama mereka, jangan peluk agama Islam. Tuhannya Muhammad itu tegas, Tuhannya Muhammad itu mengajarkan kedewasaan dari sejak dini. Apa yang kau tanam, benar-benar apa yang kau tanam itu nanti kan kau ambil kelak buahnya, bukan hanya di akhirat. Karena saking sayangnya Allah ketika engkau itu melihat tanaman-tanaman itu busuk sekali, berbau sekali, Allah berikan ajab di bumi saja, karena tidak mau melihat engkau nanti diajab di akhirat. Karena mungkin karena doa dari orang tua kita, doa dari kakek kita, doa dari moyang kita dahulu. Karena sekali lagi Ibrahim sendiri pun berdoa, ya Allah berilah aku keturunan-keturunan yang kelak nanti seperti bintang di surga atau bintang di bumi yang menyinari malam. Itu kan sudah otomatis keturunannya itu mendapat doanya Ibrahim. Dan Allah sekali lagi tidak pernah jemu. Baik Ibrahim aku kabulkan, kecuali bagi mereka yang ingkar dan kufur kepada nikmatku. Sesuai sekali dengan ayat-ayat yang ada di dalam surat ini. Bagaimana itu orang yang terlena dengan panca inderanya, mengkufurkan ayat-ayat Al-Quran, mendustakan ayat-ayat Al-Quran, tidak mau bersujud, sudah tidak mau bersujud, tingkahnya pongah, sombong. Mentang-mentang punya rumah di California, mentang-mentang punya rumah di mana-mana, mentang-mentang uangnya di mana-mana, sudah tidak menganggap lagi ayat-ayat Al-Quran. Begitu mencintai benteng laknatullah, benteng kemaksiatan. Allah balas orang-orang semacam itu, baik di zaman Rasulullah. Ayat Al-Quran ini hidup di zaman Rasulullah, bukan di zaman sekarang 2021, bukan. Ini cerminan zaman Rasulullah yang ternyata masih sama bentuknya dengan kehidupan modern sekarang ini. Tidak jauh berbeda. Jadi jangan disangka orang zaman dulu itu kuno, kampungan, norak, seperti makhluk gua. Ternyata tidak kan. Kelakuannya sama dengan mental-mental zaman sekarang yang diakui sebagai zaman milenium. Allah peringatkan orang-orang semacam itu, apalagi mereka mengaku mengimani engkau Muhammad, mengakui engkau adalah nabiku. Beri kabar mereka dengan azab yang pedih. Syukur-syukur aku beri azabnya di bumi, bukan di akhirat. Dan sekali lagi, bisa jadi azab itu pun menimpa diriku. Sekali lagi, aku bukan marketing surga. Bukan seolah-olah ini, karena aku berhasil ini menceritakan satu ayat demi ayat, lalu kemudian aku pasti masuk surga. Belum tentu. Muhammad sendiri pun setiap hari menangis saking takutnya akan dosa-dosanya. Seorang nabi yang dimaksumkan itu. Makanya aneh kalau melihat ulama udah baru hafal 5% Al-Quran petatang petenteng, seolah-olah kalau tidak mengakui ucapannya, tidak mengakui dirinya, tidak akan masuk surga. Ulama-ulama semacam itu, aduh luar biasa lah. Meskipun tidak banyak, cuman ngerecokinnya luar biasa. Mengganggunya luar biasa. Dan luar biasanya juga pengikutnya juga banyak. Karena memang laknatullah itu luar biasa. Menggodanya dari setiap sudut hati manusia, dari setiap sudut kulit manusia. Orang bijak selalu mengatakan tidak ada yang bisa masuk surga kalau tidak ada bantuan Allah, kalau tidak ada ridho Allah. Seluruhnya percaya kalau memang dia memiliki kebijakan itu, termasuk para Rasulullah, itu haknya Allah. Sekali lagi ini hanya menyampaikan
menyampaikan kabar gembira. Kau beriman, kau mengerjakan kebajikan, pahalamu tidak putus-putus sampai kau bertemu Allah kelak di hari penghisapan, kelak di hari akhirat, kelak di surga. Alhamdulillahirabbil alamin.